yang membutuhkan juga terbantu karena premi kalian, karena BPJS ini sifatnya gotong royong. Jadi kalau kalian rutin bayar premi, ya ada beberapa orang di sana yang sangat butuh bantuan kalian ya secara tidak langsung, ya seperti dana CSR. Assalamualaikum, selamat sore. Baik lagi ke gue barang Aldi di Daily Motor Shop. Aduh, jalanannya bergelombang. Sekarang gue lagi dalam perjalanan menuju tempat kerja gue karena gue masuk di malam. Sekarang sudah di daerah yang paling terkenal nih, di daerah Cikarang, Meikarta. Ya, kita masuk tol nih. Nah ya, kita bukan pengendara motor yang di TikTok itu yang masuk tol. Kita kesini cuma numpang muter balik tuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, yang sudah like videonya, yang sudah komen positif juga di kolom komentar. Terima kasih banyak, karena dengan dukungan kalian gue masih semangat untuk memberikan konten-konten setiap harinya, dan semoga bisa lebih baik di setiap harinya. Amin. Nah, ngantuk ya. Udah mau akhir pekan soalnya besok udah hari Jumat. Dan ini juga jam-jam orang pada pulang kerja, dan gue ini baru berangkat kerja. Jadi sudah dinikmatin aja. Mantap. Sambil mau masuk di Malung, kita nyari makan dulu. Rencananya mau makan soto Surabaya. Ya, teman-teman tahu juga soto gerobakan aja, tapi worth it kok. Jadi rute menuju kami Telur soto Surabaya di daerah Cikarang Baru. Sambil menuju perjalanan ke sana, ngobrol-ngobrol soal kesehatan, topik yang lagi itu apa sih? Aduh, kalau ngomongin masalah asuransi atau polis gitu ya, di Indonesia juga punya asuransi dewa sih, yang saya semua orang udah harus wajib punya. Ini teman-teman udah tahu tuh apa tuh, DIP, BPJS. BPJS ini asuransi yang dikelola sama swasta, jaminan kesehatan nasional atau JKN ya, programnya BPJS. Jadi program ini tuh sebenarnya fungsinya untuk meng-coverage untuk semua orang. Nah, mungkin kalau masalah teknis BPJS sendiri, teman-teman bisa baca di aplikasinya di JKN Mobile. Teman-teman bisa download JKN Mobile itu apa. Ya, itu berhubungan sama BPJS itu sendiri, programnya. Nah, aku mau bahas di bagian rujukan dan berobat ke klinik gitu.
Jadi teman-teman, memang kan kalau BPJS ini kan mereka premi ya. Ada dua sih, ada premi, ada pekerja penerima upah, ada yang non penerima upah. Nah, yang non penerima upah inilah yang dibayarkan oleh pemerintah. Sedangkan yang penerima upah itu terbagi lagi, ada yang dari biaya negara kayak tentara sama PNS, ada yang mandiri gitu ya, bayar sendiri gitu, atau dibayar perusahaan. Nah, yang bayar premi inilah yang ada kelas-kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Cuma rencananya itunya mau disatuin tuh kelas-kelasnya, baru belum tahu, mesti dikaji sama Kemenkes dan pihak BPJS sendiri. Nah, terus itu ada iurannya, ada kelas-kelasnya. Kelas-kelas di sini maksudnya untuk pembayaran preminya. Nah, untuk BPJS sendiri sebenarnya itu bisa dipakai ke semua wilayah untuk BPJS untuk kasus darurat. Nah, catatannya ke semua wilayah untuk kasus darurat. Kalau kasusnya nggak ada darurat, teman-teman berobat sesuai provider BPJS-nya atau vaskes tingkat satunya yang kerjasama sama BPJS punya teman-teman. Nah, teman-teman tuh bisa lihat di aplikasi JKN Mobile-nya. Nah, ketika kalian berobat dengan menggunakan kartu BPJS itu gratis, gratis. Dengan catatan itu untuk pelayanan obatnya, biasanya kalau ada beberapa klinik ya untuk pemeriksaan tertentu di luar cover BPJS ya, bahwa kan ada biaya tambahannya. Tapi untuk biaya pengobatan, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan yang lain biasanya gratis. Biasanya di puskesmas tuh udah komplit banget deh kayak di rumah sakit, jadi misal segala macam itu udah BPJS cover. Nah, kalau untuk yang klinik vaskes 1 beda-beda tergantung kebijakan vaskesnya. Nah, terus kalau untuk teman-teman setiap berobat, orang-orang itu nggak bisa langsung dirujuk ke dokter spesialis. Kadang-kadang kan ada yang minta berobat langsung dirujuk tuh, nggak bisa. Teman-teman harus dikaji ulang atau harus diperiksa ulang oleh dokter di vaskes satunya atau di fasilitas kesehatan tingkat satunya. Nah, di situ teman-teman akan dikaji dan diperiksa ulang apakah benar-benar butuh rujukan atau enggak. Biasanya untuk kontrol yang pertama dan kontrol yang kedua, teman-teman akan dipantau dulu nih di klinik gitu. Jadi nggak langsung dirujuk. Kalau dalam kontrol yang kedua belum ada perbaikan juga, baru dari klinik akan dirujuk gitu. Jadi seperti itu sistem BPJS. Nggak bisa yang langsung merujuk pasien ke spesialis kalau sifatnya tidak urgensi atau tidak emergensi, jadi rawat jalan. Kalau kegawatan atau emergensi ya kalau PC aja nggak apa-apa, boleh. Kayak waktu gue bahas di video sebelumnya, kasus kegawat daruratan yang harus ditangani langsung di UGD, ya itu stroke, serangan jantung, ya tidak sadarkan diri, kejang, kejangnya kejang berulang kali ya gitu. Nah, terus jadi teman-teman, kalau setiap teman-teman berobat itu juga tidak bisa langsung bikin rujukan. Teman-teman dalam sehari itu harus pilih. Kalau teman-teman berobat berarti hari itu nggak bisa buat rujukan. Kalau teman-teman hari itu bikin rujukan berarti teman-teman nggak bisa obat gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman yang sudah dirujuk ke rumah sakit, teman-teman juga harus tahu rumah sakit itu ada tingkatannya, ada tingkat A, B, C, dan D. Nah, fase 1 hanya bisa mengirim ke rumah sakit yang tipe C dan tipe D. Ya, kalau tipe C sama tipe D fasilitasnya tidak memadai, tidak punya konsultan penyakit tertentu atau tidak punya alat tertentu, gitu contoh MRI, maka rumah sakit tersebutlah yang akan merujuk kalian ke rumah sakit yang tipe B. Itu untuk kontrolan awal ya, karena kan BPJS berguna kan aktif 3 bulan tuh rujukannya. Kalau udah kontrolan ulang, tinggal bawa rujukan lama ke klinik kelas ke 1, nanti langsung dibuatkan lagi gitu. Tapi ya kita tunggu aja
tanya-nanya evaluasi kondisi gimana, apa kabar gitu ya, udah minum obat apa aja gitu. Pasti akan dibuatkan. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman, oh datang ke Masus nggak dibuatin rujukan, dibuatin kok, tenang aja gitu. Nah ini kita udah nyampe Cikarang Baru. Kita juga udah mau sampai. Mungkin itu aja terkait ini ya, BPJS. Semoga bermanfaat. Nanti selengkap-lengkapnya nanti ya, kalau ada video-videonya terus kita bahas lagi deh. Waduh, sayang sekali itu ternyata. Ya sudah, kita beli token di Bogor aja. Saya kirain buka, ternyata tutup. Kalau kita ke Soto Langganan gue aja. Soto ini seharusnya kan malam makannya ya kurang sih, cuma tenggorokan kayak lagi kurang mantep aja nih, mau yang hangat-hangat dulu. Jadi gitu. Dan teman-teman kalau pakai BPJS, kalau yang mandiri jangan lupa untuk rutin bayar preminya, karena preminya itu bukan cuma kalian yang menikmati, tetapi bukan menikmati istilahnya ya, dia menggunakan lah istilahnya, tetapi orang-orang yang membutuhkan juga terbantu karena premi kalian, karena BPJS ini sifatnya gotong royong. Jadi kalau kalian rutin bayar premi, ya ada beberapa orang di sana yang sangat butuh bantuan kalian ya secara tidak langsung, ya seperti dana CSR. Jadi untuk teman-teman yang punya BPJS, dirutinin bayar preminya. Kalau dari perusahaan dapat ya syukur-syukur udah dipotong dari perusahaan. Yang penting teman-teman tetap jaga kondisi kesehatan kalian dan tetap selalu memeriksakan diri kalian bila ada keluhan seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari gue. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Dadah. Jadi ini udah sampai.